Mhm. bahwa kalau kita dikasih kesempatan gitu ya, kesempatan tuh ada di depan mata dan kita sebetulnya mampu untuk melakukan atau memenuhi kesempatan itu, jangan disia-siakan. Coba aja dulu gitu, coba dulu, masalah hasil tuh biarkan Allah yang menentukan Menentukan, nantinya. betul. Apa kabar Anda? Semoga Anda berada dan juga semoga Anda baik-baik saja. Maksud saya kesempatan kali ini selama nanti hingga pukul 8 malam Inspirasi Muda menemani Anda, sahabat share Anda Kamal Idris. Kita akan gali sahabat MK, inspirasi-inspirasi yang insya Allah dapat memberikan insight baru kepada kita gitu ya sahabat MK. Dan juga pastinya semua bisa berperan, semua bisa menjadi inspirasi sahabat MK, tidak terkecuali pun perempuan gitu. Karena di malam hari ini kita akan berbincang sahabat MK dengan salah satu perempuan inspiratif dan juga sekaligus ibu rumah tangga, kemudian juga menjadi wanita karir gitu. Biasanya kalau sudah disebut wanita karir kemudian ibu rumah tangga emang bisa ya dijalanin gitu ya. Nah malam hari ini mungkin kita akan sedikit ngulik gitu ya sahabat MK inspirasinya. Ada Bunda Desi M. Destiani di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Kemal? Masya Sehat? Allah, Alhamdulillah baik Bunda. Biasa kita sering ketemu di hari Ahad gitu. Ya, Alhamdulillah kita jumpa di hari Sabtu gitu ya Bun ya. iya, ini dengan tema yang berbeda tentunya ya Mas Kemal. Betul. Seperti yang sudah saya bilang tadi Bun ya, semua bisa menginspirasi. Mau pria dan juga wanita pasti punya sama-sama punya porsi yang sama untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Bun ya. Pastinya Mas Kemal, saya sangat setuju itu. Tapi salah satunya nih Bun, kita juga baru tahu kalau ternyata 2021 kemarin Bunda menjadi salah satu finalis ya untuk Mhm, pelaksanaan apresiasi guru PAUD ya Bun ya. betul, Nah tingkat ini Bun, nasional. tingkat nasional. Nah tingkat nasional ini yang menarik ya sahabat MK dan juga Bunda. Boleh diceritakan dulu nih Bun, sebenarnya program dari pemerintah ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi ceritanya pada saat pandemi kemarin, Mhm. PAUD itu kan sempat banyak yang tutup ya Mas Kemal. Betul. Dan ini pastinya membuat anak-anak kita jadi yang banyak yang mengalami learning loss atau kehilangan potensi untuk pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Mhm. Dan yang paling terdampak tentunya anak yang paling kecil dalam hal ini adalah anak-anak usia dini. Kalau Oke. mungkin anak yang sudah lebih besar ya, SMP, SMA gitu dan anak-anak kuliah, mungkin Mhm. itu masih bisa belajar melalui daring dan itu mungkin bisa lebih maksimal. Tapi kalau anak Ya. usia dini kan pembelajarannya sebetulnya lebih kepada bagaimana mereka meniru, mencontoh, bermain gitu ya. Mhm. Yang itu tidak bisa dilakukan misalnya dengan cara mengamati lewat video. Oke. Nah, selama daring ini kan akhirnya guru-guru juga berusaha keras gitu, gimana caranya membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Nah, karena itulah mungkin ketika kita sudah mulai masuk nih ya dari Mhm. sekolah, dari Dinas Pendidikan dan dari Kementerian Pendidikan sendiri, Mas Menterinya sendiri sudah bilang bahwa kita boleh mengadakan tatap muka terbatas. Nah, lalu dibuatlah sebuah lomba. Oke. Lomba dari kementerian itu bagaimana sebuah sekolah atau sebuah lembaga memfasilitasi tatap muka terbatas di tengah pandemi. Jadi dari kementerian itu mengajak semua sekolah-sekolah yang sudah mau atau bisa melakukan tatap muka dengan Mhm. catatan zonanya sudah zona kuning atau zona hijau gitu ya. Ya. Kita bisa melakukan itu, lalu kemudian dibuatlah video pembelajaran bagaimana reaksi, antusiasme, kemudian bagaimana gurunya yang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun nggak ngajar, ngajar lagi gitu Oke. ya. Ya. Nah ini divideokan gitu loh Mas, Mhm. divideokan lalu dibuat lomba oleh Kementerian Pendidikan. Nah, Bunda salah satu yang mengirimkan Mhm. mengirimkan pembelajaran di PAUD-nya Bunda, karena mungkin sahabat MG juga sudah banyak yang tahu ya, selain tadi Mas Kemal udah ceritain saya ini pendidik, Ya. penulis, pebisnis gitu ya, dan juga ibu rumah tangga kan. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik karena saya merasa tertantang Mhm. dengan 2 tahun kita pandemi, tidak ada pembelajaran, lalu kemudian ada pembelajaran lagi. Sebetulnya apa yang bisa diamati oleh sekolah-sekolah lain yang belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka?
Dan akhirnya Bunda mengirimkan video praktek baiknya di PAUD-nya Bunda, SPS Nusa Indah Kasihan Bantul Yogyakarta. Lalu itu kemudian dikirimkan ke kementerian. Ternyata yang ngirim banyak banget Mas, se-Indonesia. Ada 800 lebih video yang dikirim. Ya, 800 video yang dikirim dari seluruh pendidik anak usia dini di seluruh Indonesia ya, Sabang sampai Merauke. Dari 800-an video itu kemudian dipilih hanya 20. 20 saja yang masuk ya Bunda? 20 yang masuk, dan Bunda termasuk salah satunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini menarik juga sebenarnya Bun ya, dari kementerian yang memberikan apresiasi kepada PAUD, apalagi PAUD di seluruh Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya cara mendidik, apalagi anak PAUD ini kan tadi benar kata Bunda, tidak bisa sembarangan, harus dengan cara melihat, kemudian mencontoh dan secara langsung. Tapi kalau dari Bunda sendiri nih hingga akhirnya mengirimkan, apa aja sih Bun videonya gitu, gambar-gambarnya yang Bunda kirimkan? Jadi sebenarnya gini Mas, saya itu tadinya nggak mau ikut. Saya sebetulnya memotivasi guru, kemudian teman-teman saya yang belum pernah ikut lomba. Tadinya tuh niatnya ingin memotivasi dan mengajak orang lain untuk ikut lomba ini gitu ya. Saya sudah share ke berbagai grup gitu kan, grup pendidik anak usia dini, tapi kok kayaknya nggak ada yang respon ya gitu. Terus akhirnya di detik terakhir lah Bunda bikin, karena jujur aja sebetulnya Bunda Desi sendiri bukan orang yang sangat paham dengan teknik membuat video pembelajaran. Itu istilahnya kalau nulis oke lah, tapi kalau bikin video kayaknya nilainya paling cuma 4 atau 5 gitu ya. Dari 10 Bun? Dari 10 tuh 4 atau 5. Bikin video itu cuma bisa, tapi bukan ahli gitu ya, bukan expert dan amburadul banget ya kalau bikin video. Tetapi dengan semangat yang tinggi, semangat berbagi ya, semangat berbagi, kemudian ingin memotivasi dan menjadi contoh atau teladan bagi guru-guru Bunda di PAUD dan juga guru-guru lain. Akhirnya daripada nggak ada yang ngirim, Bunda kemudian mencoba untuk mengirim. Itu di detik terakhir, jadi ceritanya deadline-nya itu jam 23.59 gitu ya, deadline-nya. Hari itu gitu. Bunda ngirim jam 23.47. Bedanya bener-bener last minute. Bener-bener last minute yang itu pun dibantu sama anaknya Bunda yang nomor 1 bikin videonya. Jadi Bunda cuma bikin konsep skenarionya, lalu gambar dan videonya Bunda serahkan kepada anaknya Bunda untuk dibikin kolase. Bunda ngisi suaranya, lalu kemudian video itu dikirim gitu ya ke kementerian dengan narasi dan sebagainya. Nah, ini kemudian ternyata menarik para juri, para dewan juri, yang mana dewan juri ini pastinya sudah pakar-pakar di pendidikan semua ya. Di Jogja aja hanya ada 3 orang yang kepilih di Jogja. 3 orang yang kepilih. Jadi semuanya dari Bantul. Nah, itu alhamdulillah Bunda karena mewakili Bantul juga ya, tapi karena kita hanya bertiga dan ini nasional, jadi kita mewakili Jogja gitu ya, DI. Alhamdulillah lah dari perjalanan itu Bunda mendapatkan sebuah inspirasi yang sangat mahal ya, dalam arti gini, ketika kita misalnya mau berusaha, kita nggak tahu di titik mana kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab kalau kemarin Bunda nggak mencoba untuk mengirimkan video itu dengan alasan Bunda merasa nggak mampu bikin video, Bunda nggak akan bisa masuk ke jajaran 20 finalis se-Indonesia itu kan Mas? Betul. Nah ini yang Bunda ingin sampaikan kepada sahabat MD yang lagi dengerin pada malam hari ini, bahwa kalau kita dikasih kesempatan gitu ya, kesempatan itu ada di depan mata, dan kita sebetulnya mampu untuk melakukan atau memenuhi kesempatan itu, jangan disia-siakan. Coba aja dulu gitu, coba dulu, masalah hasil itu biarkan Allah yang menentukan nantinya. Tetapi kalau kita belum mencoba, udah nyerah duluan. Coba kalau waktu itu Bunda ngomong ke diri sendiri, aduh ngapain sih orang nggak bisa bikin video gitu ya, ngapain sih susah-susah bikin kayak gitu, lagian kan ini udah deadline gitu, nggak akan lah, kamu nggak akan bisa, nanti juga udah repot, nggak menang lagi, misalnya pikiran setan tuh biasanya kan kayak gitu ya godainnya ya. Betul. Tapi Bunda nggak mau gitu. Bunda selalu bilang ke diri sendiri bahwa ini ada kesempatan di depan mata. Kalau ini pun
ternyata tidak menang, Mhm. minimal Bunda sudah membuktikan pada diri sendiri bahwa Bunda mampu dan mau melakukan itu gitu loh. Masalah Oke. hasil udah deh nggak usah diingat-ingat lagi. Dan memang Bunda nggak inget-inget lagi gitu ya tentang video ini karena hasilnya itu sebulan kemudian Mas. Oh iya lama juga ya ternyata Bun ya? Ya sebulan kemudian baru diumumkan 20 besar finalisnya itu. Tahu-tahu ketika Bunda udah nggak inget, Mhm. tiba-tiba dimasukin dalam sebuah grup semua finalis itu 20 Oke. orang itu. Mhm. Awalnya Bunda bingung, ini kenapa ada di grup kayak gini? Ternyata lalu dikasih tahu bahwa Bunda harus ke Jakarta, Ya. Bunda menang masuk dalam 20 besar, kita harus presentasikan semua yang sudah dibuat di Jakarta di depan Mhm. para dewan juri secara live gitu ya. Ya. Lalu kemudian kita juga diundang, dikasih apresiasi pada saat itu dengan Pak Menteri, Pak Nadiem, di Hari Guru Nasional. Jadi semua finalisnya diundang sama Mas Menteri Mhm. ke gedung Kalau di Jakarta, mhm. Jakarta Expo Center Ya. ya. Di sana juga kita memperingati Hari Guru bareng-bareng dengan semua guru-guru dari SD, SMP, SMA ya. Mhm. Banyak banget guru-guru yang inspiratif tentunya. Lalu pengalaman yang paling berharga tentunya kita ketemu dengan orang-orang yang memang punya sikap positif. Ya. Rata-rata di sana memang pejuang-pejuang tangguh para pendidik yang mereka tidak kenal lelah untuk terus mencoba menginspirasi baik itu anak didiknya maupun teman-teman Teman-teman. sejawatnya. Baik. Gitu, Mas. Apalagi tengah pandemi tadi Bun ya? Iya, di tengah pandemi mereka terus berjuang tanpa kenal lelah ya dengan segala kesulitan-kesulitan. Menurut Bunda itu kalau untuk mengajar anak usia dini lewat video itu kan lumayan sulit ya Mas gitu. Tantangan gitu Bun ya? Tantangan tersendiri gitu ya, bagaimana membuat pembelajarannya menarik karena Mhm. anak-anak kalau disuruh nonton video kadang kalau nggak menarik kan Iya nggak ditinggalin, mau, nggak betul mau. Lebih betul baik betul. mungkin nonton Upin Ipin gitu ya daripada nontonin bundanya ngajar gitu. Ngajar, iya, Iya. baik. Nah itu dia sahabat MG menarik ya, kenapa akhirnya guru itu harus diapresiasi, bener program dari kementerian itu karena tidak mudah untuk mendidik apalagi anak PAUD gitu sahabat MG. Bunda nanti kita akan sambung kembali di perbincangan Ya, selanjutnya karena kita jeda dulu untuk azan Isya gitu ya baik. sahabat MK. Jadi Anda jangan kemana-mana kalau ada pertanyaan bersama Bunda, tapi pertanyaan beda ya, bukan surat ini cerita dan apresiasi. Bagaimana Suratnya besok ya. suratnya besok betul. Bagaimana sebenarnya peran gitu? Mau tanya terkait peran ibu rumah tangga ataupun wanita karir ini boleh banget ya Bunda ya. Boleh, maksudnya Nah, sebagai seorang perempuan itu kita harus bisa punya peran lain nah, di luar lingkungan keluarga dan itu nah, bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. nah Nah, itu nanti sahabat dia. MQ juga bisa berbagi, bahkan kalau ada yang sudah melakukannya, ayo kita sama-sama sharing di sini ya. Boleh silakan di 081578600923. Jangan kemana-mana sahabat MK, tetap bersama kami di 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Saya nggak mampu bikin video yang bagus. Mm-mm. Saya nggak tahu ilmunya gitu ya. Ya. Jadi saya merasa ragu untuk melakukan itu. Ketika kita sudah mentok di situ, Mhm. kita berpikirnya jangan ke diri kita sendiri, kita berpikirnya keluar diri kita, sumber daya yang ada di luar.